Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Pujianti, NPM 202154068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme di bagian katabolisme, yaitu respirasi sel dan juga fermentasi. Respirasi adalah sebuah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi, bisa menggunakan oksigen maupun tidak, yang akan merubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Tahap pertama yaitu glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam piruvat atau 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endergonik atau membutuhkan ATP dan eksergonik yaitu menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam piruvat dan 2 NADH. Asam piruvat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi antara, karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam piruvat menjadi satu asetil koenzim A. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam piruvat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil koenzim A. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. 2 molekul asetil CoA ini akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain. 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap satu asam piruvat. Karena ada 2 asetil koenzim A yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan, hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Proses selanjutnya adalah transport elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Yang terakhir yaitu transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan ini berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari proses sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH. Karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapat yaitu 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 38 ATP.
Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transport elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi, ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP.